Dan gak lama setelah itu mulailah terdengar suara seperti kepakan. Ada kepakan sayap yang suaranya itu cukup kencang, itu terdengar di atas kepala mereka. Selalu ada yang nampar dan juga selalu dipukul di bagian punggungnya. Ketika dia ini noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa, tapi masih ada rasa sakit di punggungnya. Ketika dilihat, ternyata ada bekas telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Robi yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bang Robi. Bang Robi ini adalah salah satu subscriber Kembara Sunyi ketika di awal-awal Kembara Sunyi ini tayang. Berarti itu di sekitaran tahun 2020. Nah, sekedar info bahwa sudah lama sebenarnya Bang Robi ini ingin berbagi kisah. Tapi selalu tertunda karena kesibukannya beliau. Hingga pada akhirnya hari ini beliau memutuskan untuk menuangkan pengalaman yang masih membekas dalam ingatannya. Pada saat cerita ini dibagikan, usia Bang Robi ini sudah 45 tahun. Tapi kalau mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah beliau alami, itu rasanya kayak baru terjadi kemarin. Jadi ada beberapa pengalaman horor yang benar-benar membuat Bang Robi ini merinding. Bahkan sampai hari ini ketika dia mengingat cerita itu. Dan di antara semua kejadian yang dia alami, ada satu kisah yang paling membekas. Yaitu sebuah pengalaman yang pernah terjadi di tahun 1995. Ketika itu Bang Robi ini masih kelas 2 SMA. Nah, kisah ini adalah pendakian ke Gunung Gede. Cerita ini sudah Robi rampungkan sejak 8 bulan lalu sebenarnya. Tapi karena kesibukan, Robi baru sempat menuliskannya sekarang. Nah, di sini Robi berusaha mengingat detail soal tempat, jalur pendakian, dan juga kejadian yang terjadi di malam itu dengan sebaik mungkin. Dia coba mengingat kembali. Tapi tentu saja setelah hampir 30 tahun berlalu, mungkin ada beberapa detail kecil yang nggak bisa tepat diceritakan oleh Bang Robi. Tapi ada satu hal yang Bang Robi dan teman-temannya yakini, bahwa kejadian yang mereka alami di Gunung Gede saat itu benar-benar kejadian nyata. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, tanpa mengurangi rasa hormat, mereka ini, Bang Robi dan teman-temannya akan kami langsung sebut dengan panggilan nama, tanpa ada penyebutan Bang atau Mas, untuk mempermudah penyampaian cerita. Jadi pendakian yang awalnya hanya sebuah perjalanan biasa, ini berubah menjadi pengalaman yang gak akan pernah Robi lupakan seumur hidup. Di situ mereka mengalami teror ketika mereka berada di jalur Surya Kencana sampai turun ke arah Cibodas. Dan itu benar-benar membuat mereka percaya bahwa ada sesuatu di luar nalar yang mengawasi mereka selama mereka ada di Gunung Gede. Jadi ini bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti, ini adalah sebuah kesaksian langsung dari Robi dan teman-teman yang mengalami peristiwa ini.
Jadi jika ada teman-teman yang nonton tayangan ini dan kalian adalah seorang pendaki, cerita ini mungkin akan menjadi pengingat bahwa alam itu memiliki penghuninya sendiri. Dan di sini sebagai seorang pendaki ya kita harus selalu menjaga sikap serta menghormati alam. Dalam cerita ini Robby ingin mengajak kita semua kembali ke tahun 1995 dalam sebuah perjalanan yang dimulai dengan penuh tawa dan semangat. Tapi pada akhirnya perjalanan itu berakhir dengan ketakutan yang sama sekali nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak SMP, Robby ini memang sudah menyukai hal-hal berbau petualangan alam. Di sekitar tempat tinggal Robby di Cilandak, Jakarta itu ada sebuah komunitas pencinta alam lepas yang mereka itu sering melakukan pendakian gunung. Mereka juga sering mengadakan acara camping, rafting, dan juga aktivitas lainnya yang berhubungan dengan alam bebas. Jadi dari situ Robby pun bergabung dengan komunitas ini. Terus dari situ juga Robby semakin sering menjelajah alam. Dan sejak usia 13 tahun ketika masih kelas 1 SMP itu, Robby sudah mulai mendaki gunung. Jadi Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango ini menjadi gunung pertama yang Robby daki waktu itu. Didampingi oleh kakaknya, yang waktu itu kakaknya Robby ini sudah SMA dan memiliki banyak pengalaman mendaki. Disitulah Bobby ditemani oleh kakaknya, dan selama masa SMP, Robby ini sudah 9 kali mendaki dan mencapai puncak di 3 gunung yang berbeda, yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, dan juga Gunung Cermai. Tapi dari sekian banyak pendakian, ada satu pengalaman yang sampai hari itu masih Robby ingat dengan jelas sekali. Dan pengalaman ini yang benar-benar adalah pengalaman yang di luar nalar, penuh dengan kejadian mistis yang sangat menegangkan. Mereka ini punya tim, nama timnya itu Tim Zeus. Ini terjadi ketika Robby itu baru masuk SMA kelas 1. Saat itu Robby ini memiliki komunitas kecil yang terdiri dari 11 anak seumuran yang hobinya ini mendaki gunung. Jadi di situ mereka menamai kelompok tersebut dengan nama Zeus Team atau Tim Zeus. Nah, pada saat liburan catur wulan, pada saat itu sistem pendidikan masih menggunakan catur wulan. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Di situ ketika liburan catur wulan ini mereka sepakat untuk mendaki Gunung Gede bersama-sama. Seluruh anggota tim yang ikut serta waktu itu adalah Robby, Nur Hasan, Oki, Iwan, Rahmat, Widi, ada Ujang, ada yang namanya Dilan, Hendra, Ahyan, dan juga Rizaldi. Dan dari 11 orang tim itu hanya Robby, Nur Hasan, dan juga Oki yang sudah beberapa kali mendaki Gunung Gede sebelumnya. Sementara teman-teman yang lain itu cuma memiliki pengalaman camping di kaki gunung. Tapi mereka semua belum pernah benar-benar mendaki ke puncak gunung. Dan meskipun begitu, mereka ini semua cukup percaya diri. Apalagi mereka ini kan terbiasa bermain di tempat-tempat angker. Karena waktu itu mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan, yang waktu itu di daerah Jakarta Selatan ini masih banyak dipenuhi kebun-kebun dan juga pepohonan besar. Jadi mereka terbiasa dengan tempat-tempat angker. Nah, singkatnya seperti biasa, sebelum mereka berangkat, mereka menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang mau mereka bawa. Di situ mereka juga membuat surat izin dan membawa bekal yang cukup. Perlu diketahui pada saat itu prosedur simaksi atau surat izin masuk kawasan konservasi ini waktu itu masih sangat sederhana sekali, nggak seperti sekarang. Nah, di masa-masa itu perizinan bisa langsung diurus di pos pendakian tanpa pemeriksaan barang bawaan yang ketat. Satu-satunya aturan yang ditekankan oleh pihak perizinan adalah harus membawa turun kembali sampah dan tidak boleh keluar dari jalur pendakian. Nah, singkatnya pagi itu dari Jakarta mereka naik KRL menuju stasiun Bogor, terus mereka melanjutkan perjalanan dengan angkot sewaan menuju ke pos pendakian Cibodas. Mereka tiba di base camp Cibodas itu sekitar jam 1 siang, terus langsunglah mereka mengurus surat izin dan langsung mulai mendaki. Perjalanan menuju Surya Kencana hari itu, suasananya ini nggak terlalu rame. Pada waktu mereka mulai masuk jalur pendakian pun juga kondisinya ini lumayan sepi. Nggak terlalu rame, meskipun waktu itu lagi musim liburan. Jadi yang Robby ceritakan, mereka ini hanya berpapasan dengan beberapa kelompok pendaki yang lain. Dan seperti biasa, suasana dalam tim mereka ini rame banget.
ada dua orang teman Robi namanya Ahyan dan Rahmat yang memang mereka itu terkenal suka bercanda dan kata-kata mereka atau bercandaan mereka itu agak sompral. Di situ mereka mulai melontarkan candaan yang mulai berbau mistis. Dan sempat waktu itu mereka menyebut nama-nama makhluk halus secara terang-terangan. Nah, Robi dan Nur Hasan yang sudah beberapa kali naik gunung bersama pendaki-pendaki senior, di situ Robi berusaha mengingatkan kepada kedua orang temannya itu, jangan ngaco kalian, jangan sebut-sebut makhluk halus di sini, nanti mereka terganggu atau terusik, atau bahkan mereka terpancing dengan obrolan kalian atau candaan kalian. Robi ngomong seperti itu. Tapi ketika Robi ngomong seperti itu, mereka ini malah ketawa dan mereka menimpali. Biarlah Rob, biar rame Rob, santai aja, kita kan udah biasa di tempat angker. Dan singkatnya, setelah perjalanan sekitar hampir 5 jaman itu, mereka tiba di alun-alun Surya Kencana. Waktu itu ketika mereka tiba di alun-alun Surya Kencana, waktu menunjukkan sekitar jam 6 sore. Singkatnya malam itu di Surya Kencana ini hanya ada beberapa tenda lain yang berdiri. Tapi tenda lainnya itu masih bisa dihitung dengan jari. Sedangkan tim mereka ini, tim Zeus, mereka segera mendirikan tenda dan bersiap untuk bermalam di sana. Tapi malam itu ada sesuatu yang gak biasa mulai terjadi. Mereka ini mulai merasakan ada hawa yang tidak biasa di situ. Suasananya langsung berbeda dan mereka selalu, di situ mereka ini selalu merasa kalau di sekitarnya itu ada yang mengawasi. Jadi singkatnya, setelah mereka makan malam, satu persatu anggota tim ini mulai masuk ke dalam tenda dan mereka sudah mulai tertidur. Malam itu yang tersisa di luar tenda cuma Robi, Iwan, Ahyan dan juga Nur Hasan. Mereka masih bertahan di luar, mereka ngobrol duduk santai sambil menikmati kopi dan juga ngerokok. Nah, pada saat mereka ngobrol itu, pembicaraan mereka ini mengarah ke sebuah pembicaraan tentang rencana pendakian selanjutnya. Sampai tiba-tiba, Ahyan itu ngeliat ke arah belakang tenda. Ahyan ini memandang agak heran ke arah belakang, dan bersamaan dengan itu, dia nunjuk ke belakang tenda. Rob, itu di belakang apaan? Itu kayak ada putih-putih melayang. Itu kabut atau apa ya? Kok kayak kabut tapi kok melayang? Tapi si Ahyan ini tanyanya itu dengan nada yang santai, bukan dengan ketakutan. Dia penasaran dengan sesuatu yang kayak melayang itu tadi. Akhirnya Robi dan Nur Hasan ini langsung noleh ke belakang. Dan mereka ngeliat ada sosok putih yang melayang memang. Awalnya di situ mereka mengira ini cuma kabut atau awan yang mungkin tertiup angin. Atau yang mungkin memang ada kain putih pendaki lain yang melayang tertiup angin. Mereka berpikirnya seperti itu. Tapi anehnya, sekelebatan putih itu malah makin gerak ke arah mereka. Terus ketika lama-lama diperhatikan, ini yang sekelebatan putih-putih ini makin bergerak melayang ke arah tenda mereka. Dan setelah sempat tercengang beberapa saat, Iwan dan Ahyan itu langsung masuk ke dalam tenda. Jadi Robi ini ditinggal. Di situ masih ada Robi dan Nur Hasan, mereka semua ditinggal. Robi dan Nur Hasan masih ada di luar tenda. Nur Hasan waktu itu sempat nyolek Robi. Dan dia berbisik, Rob, itu kayaknya Miska, Rob. Miska itu, Mbak Kunti. Maksudnya adalah kuntilanak. Robi cuma jawab, oh Mbak Kunti. Nah, Robi ini jawab kayak gini karena dia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Terutama di situ Robi juga berusaha menenangkan yang lain. Dan benar, setelah diperhatikan, sosok putih yang melayang tadi itu berhenti persis di pucuk pohon candigi. Itu persis di samping tenda mereka. Dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba muncul suara aneh. Jadi di situ itu tiba-tiba terdengar suara seperti cicit anak ayam. Cicit. Itu banyak banget. Jadi kayak banyak anak ayam yang ada di sekitar situ. Lama-lama mulailah muncul, kelihatan banget wujud kuntilanak ini. Jadi di situ terlihat ada sosok perempuan. Dia tuh kayak melayang di situ dan mengeluarkan bunyi aneh. Bunyinya itu ya kayak suara anak ayam ini. Tapi lama-lama suaranya itu tiba-tiba berubah jadi nyaring. Dan gak lama setelah itu sosok kuntilanak ini matanya itu menatap tajam ke arah Nur Hasan dan si Robi. Nur Hasan waktu itu langsung spontan ngomong dengan suara pelan, maaf ya, kami nggak ganggu, maaf kami nggak ganggu. Maaf kalau kami ada salah. Nggak tahu tiba-tiba Nur Hasan itu minta maaf seperti itu. Dan setelah Nur Hasan ngomong seperti ini, bersamaan dengan itu, kuntilanak ini malah ketawa. Dan ketawanya itu cekikian. Terus setelah itu dia hilang.
Dan setelah mengalami kejadian ini, tim mereka ini sudah mulai agak down. Mental mereka sudah drop, tapi malam itu mereka semua ini nggak mengalami gangguan lebih lanjut. Tapi di situ mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka di situ. Nah, singkatnya, setelah menikmati sunrise di Surya Kencana pagi itu, mereka bersantai sejenak sebelum memulai turun. Rencana awalnya mereka ini pengen turun selepas zuhur, supaya bisa sampai di pos Cibodas itu paling nggak sebelum maghrib. Tapi karena dengan berbagai alasan, mereka baru mulai turun itu sekitar jam 3 sore. Awalnya perjalanan turun itu berlangsung lancar, sampai mereka sempat berpapasan dengan rombongan pendaki lain di jalur menuju Tanjakan Setan. Pas berpapasan dengan pendaki lain itulah, Nur Hasan ini sempat ngeliat di rombongan itu ada pendaki cewek. Yang pendaki cewek ini kayaknya tertinggal jauh dari rombongannya. Jadi kayak cewek itu kayak jalan sendirian di belakang. Dan karena Nur Hasan ngeliat pemandangan ini, dia sampaikan ke rombongan pendaki ini, "Bang, itu teman kalian ketinggalan di bawah, Bang. Kasihan, Bang." Nah, anehnya, rombongan itu ketawa dan jawab ke Nur Hasan ini, "Jangan bercanda gitu, Bang. Serem ah." Dikiranya waktu itu Nur Hasan ini lagi bercanda dan berusaha nakut-nakutin rombongan ini. Jadi rombongan ini tetap jalan dan mengabaikan perkataan dari Nur Hasan barusan. Singkatnya, tim Robi ini tetap lanjut jalan, mereka turun, dan keanehan lainnya itu terjadi. Jadi ketika rombongan Robi ini turun, otomatis mereka itu berpapasan dengan cewek pendaki yang tadi, yang jalan sendirian tadi. Dari tadi, mereka ngelihat si cewek ini jalannya itu nunduk terus. Pokoknya perempuan ini aneh banget. Dia nyapa juga enggak, ngelihat pun juga enggak. Tapi pas disapa oleh rombongan Robi pun, dia enggak noleh sama sekali. Jadi dia itu jalan sambil nunduk terus. Dan karena hal ini adalah pemandangan yang aneh, setelah melewati perempuan ini, mereka semua noleh ke belakang. Dan gak masuk akal sekali. Padahal barusan berpapasan, tiba-tiba perempuan ini sudah gak kelihatan lagi. Nah, akhirnya di situ mereka ini langsung merinding luar biasa. Dan setelah melewati tanjakan, mereka menyadari ada sesuatu yang gak masuk akal. Jalur yang biasanya mereka turuni itu cuma butuh waktu sekitar 40 menitan. Tapi kali itu, ini memakan waktu hampir sekitar 2 jam lebih. Tapi mereka belum juga sampai di kandang batu. Waktu sudah menunjukkan sekitar setengah 6 sore. Suasananya di situ mulai gelap. Dan akhirnya mereka istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan turun selepas maghrib. Dan baru berjalan sekitar 30 menitan, semua senter yang mereka bawa ini tiba-tiba padam secara bersamaan. Mati semua. Kecuali waktu itu cuma senternya Robi dan juga senternya Nur Hasan. Dan bersamaan dengan itu juga, mereka dengar lagi ada suara cicit anak ayam. Suaranya itu berasal dari arah hutan di kanan dan juga di kiri jalur mereka. Mereka itu sempat berpikir positif. Mungkin ini adalah anak ayam hutan. Karena di situ kan memang banyak anak ayam hutan. Tapi lama-kelamaan, suara ini makin aneh. Suara cicitan anak ayam itu, ini tiba-tiba berubah jadi suara perempuan yang ketawa cekikian. Mereka akhirnya sadar waktu itu bahwa mereka ini lagi diusili oleh penghuni gunung tersebut. Waktu itu mereka langsung berdiri, gak ada yang bersuara sedikit pun. Dan yang terdengar waktu itu masih tetap suara cicit anak ayam dan juga suara ketawa perempuan. Yang ketawanya itu cekikian terus. Nah, udara waktu itu sudah semakin terasa dingin, tiba-tiba ada angin. Angin ini berhembus perlahan. Dan gak tahu kenapa angin ini kok berhembusnya itu aneh. Rasanya angin ini kayak membelai tubuh mereka pelan-pelan. Disitulah Robi yakin kalau semua teman-temannya waktu itu takut. Tapi di situ teman-temannya berusaha melawan ketakutan mereka. Dan mereka ini masih heran, kenapa kok senter mereka ini bisa mati secara bersamaan. Dan ketika mati itu juga kayak ada yang matikan secara bersamaan. Karena senternya itu mati nggak bergantian, tapi langsung bersamaan. Kecuali senter milik Robi dan juga Nur Hasan yang waktu itu masih menyala. Mereka ini cuma mengandalkan 2 senter tersebut. Dan kalau dipikir-pikir waktu itu, benar-benar kejadiannya ini nggak masuk akal. Kita tahu bahwa di masa-masa itu, senter masih menggunakan baterai yang besar-besar. Baterai senter ini semua sudah diganti baru sebelum mereka melakukan pendakian. Jadi kalau tiba-tiba mati, apalagi mati secara mendadak dan bersamaan, jelas itu adalah sebuah hal yang aneh. Nur Hasan ini ngasih aba-aba supaya mereka tetap melanjutkan perjalanan turun. Robi ambil posisi di depan sebagai penerang jalan, sementara Nur Hasan posisinya ambil di belakang,
berusaha menjaga supaya nggak ada teman-temannya yang tertinggal. Selain itu, Nur Hasan juga menerangi dari arah belakang. Nah, suara cicit anak ayam ini terus terdengar di sekitar mereka. Sesekali suaranya itu ada di sebelah kiri, sesekali pindah ke jalur yang di sebelah kanan. Bahkan ada beberapa saat suara itu terdengar di atas. Jadi seolah-olah sosok makhluk ini kayak mengawasi mereka dari segala arah. Perjalanan yang tak kunjung usai ini membuat mereka itu hampir stres. Mereka terus berjalan dengan langkah yang lebih cepat. Tapi setelah hampir setengah jam mereka ini jalan turun, mereka juga belum sampai di kandang batu. Biasanya dari kandang badak menuju ke kandang batu itu cuma membutuhkan waktu sekitar 45 menitan. Nah, waktu itu mereka mengalami kejadian yang aneh banget. Mereka juga bertanya-tanya, kenapa kok sampai waktu itu mereka belum juga sampai. Di situ Robi dengar ada salah satu temannya namanya Iwan. Iwan itu berbisik sesuatu ke Robi. Tapi kelihatan banget kalau Iwan ini ketakutan. Iwan ini bilang, ini kenapa kok kita belum sampai-sampai juga, Rob? Robi di situ akhirnya ngelihat jam tangannya, ternyata sudah jam 8 malam. Itu kayaknya mustahil banget, nggak masuk akal. Seolah-olah mereka itu berjalan di tempat. Atau kayaknya mereka ini diputar-putar di jalur yang sama. Terus nggak lama setelah itu tiba-tiba ada angin. Angin itu yang awalnya berhembus pelan. Tiba-tiba angin ini berhembus dengan kencang, bertiup dari arah atas. Padahal mereka waktu itu masih berada di jalur vegetasi yang cukup rapat. Dan di situ nggak ada sama sekali pohon-pohon yang bergerak. Tapi angin ini terasa berhembus kuat di atas kepala mereka. Dan nggak lama setelah itu mulailah terdengar suara seperti kepakan. Ada kepakan sayap yang suaranya itu cukup kencang. Itu terdengar di atas kepala mereka. Robi dan Nur Hasan seketika langsung mengarahkan senter mereka ini ke atas. Dan disitulah mereka ngelihat ada sesuatu yang kayak lompat-lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan nggak cuma itu, sosok ini ternyata banyak. Jadi sosok-sosok ini nggak jelas bentuknya. Cuma yang terlihat itu kayak seperti bayangan hitam yang mereka ini bergerak dengan cepat. Tapi mereka tahu ini bukan burung atau kelelawar. Ahsan waktu itu ngelihat, biasanya Ahsan ini banyak bicara. Tapi waktu itu dia cuma bisa nunduk. Iwan yang di awal perjalanan selalu ngelihat ke atas, waktu itu sudah nutup wajahnya dengan tangan. Raut wajah mereka ini semuanya takut. Di situ Robi berusaha tetap tenang dan selalu ngasih aba-aba ke mereka semua. Di situ Robi bilang, kita berhenti sebentar, ayo semuanya kumpul. Mereka langsung berdiri di dalam lingkaran kecil dan mereka di situ berdoa bersama. Dan selama 30 menitan itu, suara kepakan ini itu masih terus terdengar. Tapi lama-lama mulai menghilang. Dan setelah suasana kembali agak tenang, mereka kembali jalan turun. Terus di situ mereka akhirnya sampai di kandang batu, tapi mereka merasa kelelahan banget. Ditambah lagi juga mereka lelah secara mental dan fisik. Di situ akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar dan nyoba menyalakan kembali senter-senter yang tadi mati. Nah, anehnya setelah diuji satu persatu, semua senter ini kembali menyala dan kembali terang. Seolah-olah di situ nggak pernah mengalami masalah ini sebelumnya. Jadi di situ mereka langsung berpikir, udahlah nggak usah dipikirin lah, kita lanjut aja lah. Si Nur Hasan ngomong seperti itu dan mereka pun kembali jalan. Kali itu Robi ini bertugas sebagai sweeper di belakang, sementara Nur Hasan memimpin di depan. Dan beberapa meter setelah berjalan itu mereka ngelihat ada sebuah batang pohon besar. Jadi pohon ini tumbang di sisi jalur yang berbelok. Robi ngelihat sekilas ke arah batang pohon itu. Dan mulailah di situ Robi merasa ada sesuatu yang aneh. Dan pas senter Nur Hasan ini diarahkan ke arah batang pohon itu, Robi sempat ngelihat ada sesuatu warna putih di atasnya. Ada sekelebatan warna putih. Tapi karena Nur Hasan ini cuma nyenter sebentar sekelebatan, Robi nggak sempat ngelihat dengan jelas. Dan ketika Robi persis berada di samping batang pohon itu, Robi memberanikan diri untuk mengarahkan senternya ke sana. Disitulah jantung Robi ini benar-benar hampir copot. Jadi di atas batang pohon itu ada sesosok pocong yang pocong ini kayak tidur terlentang di situ. Robi langsung menundukkan kepala, dia ngatur nafasnya dan dalam hati dia ini ngomong, tolong jangan ganggu saya, tolong jangan ganggu kami. Kalau kami ada salah, kami minta maaf. Disitulah Robi berusaha tetap jalan normal. Tapi selang beberapa langkah kemudian, Robi ini mendengar ada suara langkah kaki yang lompat-lompat di belakang Robi. Dan disitulah Robi
noleh sesekali, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan anehnya, suara ini terus terdengar. Jadi kayak suaranya ini mengikuti mereka semua berjalan sampai selama beberapa ratus meter. Dan di situ mereka terus jalan turun dengan suasana yang semakin mencekam. Robi kembali ngelihat jam, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam dan mereka belum juga sampai di jembatan air panas. Padahal kalau diingat-ingat, biasanya dari kandang batu menuju ke jembatan air panas itu seharusnya cuma memakan waktu sekitar ya nggak sampai 30 menitan lah. Mereka di situ merasa kayak mereka ini terjebak dalam dimensi yang berbeda. Mereka berjalan tanpa arah, nggak tahu di mana posisi mereka sebenarnya. Sampai pada akhirnya mereka ngelihat ada rombongan pendaki lain yang baru naik. Dan pada saat berpapasan, mereka saling sapa. Di situ Nur Hasan tanya, "Bang, Telaga Biru masih jauh nggak sih, Bang?" Jawaban dari rombongan pendaki ini membuat rombongan Robi itu kaget. "Lah itu, Bang, belokan depan itu sudah sampai, Bang." Mereka terdiam di situ loh, gimana bisa? Mereka itu kok nggak ngerasa ngelewati jembatan air panas atau belokan menuju air terjun Ciberem. Tapi di situ mereka ternyata sudah berada di dekat Telaga Biru. Disinilah akhirnya Robi dan teman-teman ini cuma bisa terdiam. Dan akhirnya mereka berjalan perlahan dengan sisa tenaga yang ada. Jadi di situ dengan kelelahan yang amat sangat, mereka ini sama sekali nggak ngomong satu sama lain, nggak saling bicara, dan akhirnya setelah 9 jam perjalanan turun yang melelahkan itu, mereka akhirnya tiba di pos Cibodas tepat tengah malam. Biasanya perjalanan turun ini cuma membutuhkan waktu sekitar 4 atau 4,5 jam. Tapi waktu itu mereka menghabiskan 2 kali lipat waktu normal. Dan pengakuan yang mengejutkan setelah mereka bersih-bersih dan istirahat di pos itu, mereka akhirnya berbagi cerita tentang apa yang mereka alami selama perjalanan turun waktu itu. Jadi ada salah satu rombongan Robi ini yang cerita, ketika senter pertama mereka itu mati, mereka ini bilang sepanjang perjalanan mereka mendengar suara perempuan yang selalu berkata, "Dasar pengganggu, pengganggu." Nah di situ dia ini juga ngelihat banyak sekali sosok-sosok makhluk yang bergelantungan di atas pohon. Ada lagi yang lain, salah satu teman Robi ini bilang, sepanjang perjalanan, dia itu selalu ada yang nampar dan juga selalu dipukul di bagian punggungnya. Ketika dia ini noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa, tapi masih ada rasa sakit di punggungnya. Ketika dilihat, ternyata ada bekas telapak tangan, dan itu masih kelihatan merah di punggungnya. Sedangkan si Ahyan ini beberapa kali merasa seperti terkena cipratan air busuk. Jadi kayak ada orang yang meludah ke arahnya. Yang mohon maaf, kayak orang yang meludah ini nggak pernah gosok gigi lama. Jadi baunya itu busuk banget. Dia akhirnya menutup wajahnya dengan topi supaya dia nggak terkena ludahan itu lagi. Di situ Robi dan Nur Hasan juga bercerita tentang sosok wanita yang tertinggal di belakang rombongan pendaki lain dan juga dia melihat sosok pocong yang waktu itu terlentang di batang pohon tumbang. Nur Hasan di situ juga mengaku bahwa ketika Robi melewati batang pohon itu, pocong ini ternyata mengikuti Robi jalan. Jadi pocong ini loncat. Di situ Nur Hasan ini nggak ngomong apa-apa waktu itu supaya Robi ini tetap fokus jalan dan supaya juga Robi ini nggak panik. Dan ada satu hal yang paling menakutkan bagi mereka adalah mereka semua ini ternyata melihat sosok-sosok makhluk yang melompat-lompat di antara pepohonan di jalur kandang batu. Nah, pada akhirnya mereka semua sepakat bahwa gangguan ini terjadi karena beberapa dari mereka terlalu banyak bercanda dan juga bersikap sompral di jalur pendakian. Dan pendakian ini akhirnya menjadi pengalaman paling menyeramkan bagi Robi selama dia mendaki ke Gunung Gede. Tapi setelah pendakian itu, Robi ini nggak lagi mendaki Gunung Gede karena dia harus melanjutkan kuliah di Semarang dan dia lebih sering menjelajah gunung-gunung di daerah Jawa Tengah. Tapi pengalaman ini akhirnya menjadi pengalaman besar bagi mereka semua. Dan mereka sadar bahwa alam itu memiliki penghuninya sendiri. Dan kita semua harus selalu menjaga sikap serta menghormati mereka. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Robi kepada Kembaran Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.